Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang Jemaat Tuhan GBI Salvator dimanapun berada, dan setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, kita sampai dengan saat ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita memperingati Jumat Agung, memperingati momen di mana Allah Bapa mengaruniakan putranya yang tunggal bagi setiap kita untuk disiksa, disalib, mati dan dibangkitkan bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya dari kebinasaan yang kekal. Meskipun momen Jumat Agung yang kita rasakan saat ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi tetap yakin dan percaya kuasa Tuhan tetap sama bagi setiap kita. Amin. Dia disesah oleh karena pelanggaran kita, oleh bilur-bilurnya, tetapi kita disembuhkan. Dia menderita oleh karena dosa-dosa kita, tapi karena salib dan kuasanya kita boleh diselamatkan. Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik bagi kita. Tuhan telah menyelamatkan hidup kita. Dengan apa kita balas kebaikan Tuhan selain dengan ucapan syukur kita. Harapan kami dalam-Mu Tuhan. Karya-Mu, kasih-Mu nyata Tuhan. Salib-Mu menebus dosa kami. Kami bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Apapun kondisi dunia saat ini, kami yakin Tuhan, harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kami, yang melindungi kami, membentengi kami Tuhan, dari segala apapun yang ada di dalam dunia ini. Bapa, kasih-Mu nyata, kasih-Mu
rancangan-Mu damai sejahtera bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, kami aman dalam-Mu, kami tenang bersama-Mu. Pengharapan kami, keselamatan kami hanya pada-Mu. Tak pernah gagal rancangan-Mu, tak pernah terlambat pertolongan-Mu, kasih-Mu nyata. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Allah kami dahsyat, Allah kami ajaib, Allah kami berkuasa. Haleluya. Kami bersyukur. Ini sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Segenap hati kami menyembah-Mu, Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami secara luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan datang kepadamu. Haleluya. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether
siapakah kami ini di hadapan Tuhan. Setiap dosa yang kami perbuat Tuhan, pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, yang selalu membuat Engkau sedih dan kecewa, tapi Engkau mengampuni setiap kami. Kau yang membuat kami berharga di mata Tuhan. Kau yang mengasihi kami bahkan dunia ini Tuhan. Kau yang merelakan nyawamu untuk menebus setiap dosa kami. Sungguh Engkau juru selamat kami yang hidup. Meskipun Tuhan, kami berjalan dalam lembah kekelaman saat ini, kami merasa Tuhan, apa yang di depan kami tidak tahu harus berbuat apa. Dunia bergelora dengan kondisi saat ini Bapa. Virus corona merajalela Tuhan, membuat kami takut mungkin, membuat kami gentar mungkin. Satu yang kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang hidup, Juru Selamat dunia, yang telah menebus setiap dosa kami, menyelamatkan kami. Dan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau juga menyembuhkan kami Tuhan. Itu yang menjadi iman dan percaya kami Bapa. Janji-Mu itu ya dan amin bagi kami Tuhan. Sebab itu kami menyatakan, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau Juru Selamat kami yang hidup Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bawa hati kita menyembah Tuhan lebih lagi. Bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kita. Aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar
karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, karena karya salib-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Kau menebus kami Tuhan, menyelamatkan kami, memberikan kami kehidupan kekal Tuhan. Sebab itu kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu, buat penebusan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, karena salib-Mu kami boleh hidup, karena salib-Mu kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan, karena salib-Mu kami boleh mengalami kesembuhan Tuhan, karena salib-Mu kami boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terus Tuhan, nyatakan kasih-Mu bagi kami, bahwa kami Tuhan untuk lebih lagi Tuhan mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang berkuasa menyatakan mukjizat-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Bekerjalah Tuhan dengan karya salib-Mu. Lakukan mukjizat-Mu bagi setiap jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Nyatakan kuasa salib-Mu Tuhan yang menyembuhkan itu. Nyatakan kuasa salib-Mu Tuhan yang memulihkan itu Bapa. Nyatakan mukjizat-Mu terjadi Tuhan bagi setiap jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan
kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Untuk melakukan mukjizatmu, untuk melakukan mukjizatmu, untuk melakukan mukjizatmu di Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya dan juga akan menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Jumat tanggal 10 April tahun 2020, bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, kita sedang memperingati sebuah Jumat besar, Jumat Agung, ya, saat dimana Tuhan Yesus Kristus menyempurnakan misinya, ya, sebagaimana yang Markus, ya, dalam pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-45 menyatakan bahwa, ini kata Yesus, "Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang." Ya, jadi hari ini kita sedang memperingati hari Jumat Agung. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa supaya perenungan firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kesempatan ini kami bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain, kami sedang memperingati hari Jumat Agung, hari Jumat besar, karena ada peristiwa yang besar di mana Tuhan Yesus Kristus menyempurnakan misinya untuk menyatakan penebusan bagi kami semuanya melalui jalan salib. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus menolong kami supaya perenungan firman Tuhan ini akan memimpin kami dan kami terus
hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya akan membacakan satu ayat Alkitab yang saya ambil dalam Markus, ya, Injil Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-21. Ya, bunyinya demikian. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ya, peristiwa penyaliban Yesus Kristus yang menyertakan ya peran dari seorang yang bernama Simon dari Kirene, ya, itu dicatat oleh Injil Matius, ya, dalam pasalnya yang ke-27 ayat 32, kemudian Lukas pasal 23 ayat 26, ya. Nah, jadi peristiwa di mana Yesus Kristus disalibkan memang, ya, ada seorang yang bernama Simon, ya, yang turut berperan dalam proses, ya, penyaliban, yaitu orang yang bernama Simon dari Kirene tadi, ya, dia memikul salib Yesus, ya. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini merupakan sebuah tindakan yang sangat baik yang dilakukan oleh Simon, ya. Dia kesannya yang kita peroleh adalah bahwa dia membantu Yesus Kristus memikul salib. Karena apa? Karena memang dalam kondisi kemanusiaan Yesus Kristus, ya, dia disiksa, dia dicambuk, dia dipukul, dia diludahi, dia dikenakan mahkota duri, ya. Darahnya sudah banyak mengalir, jadi secara fisik dia sudah mengalami kelelahan yang luar biasa, dia mengalami kepayahan yang luar biasa, dia mengalami kesusahan yang luar biasa, dia mengalami kesakitan yang luar biasa, ya. Dan kemudian akhirnya dalam kondisi seperti itu dia harus memikul salib yang besar, salib yang kasar, ya, yang menindih, ya, menindih tubuhnya yang sudah sedemikian payah itu. Ya, pada akhirnya dia harus berjalan tertatih-tatih, dia terhuyung-huyung, ya, kondisinya sudah seperti itu. Dan kemudian akhirnya muncullah seorang yang namanya Simon, yang Alkitab mengatakan dia orang dari Kirene, ya. Dan kemudian ketika dia muncul, ya, ketika Yesus memikul salib itu, dan kemudian akhirnya seorang dari tentara Romawi, kemudian dia memaksa orang itu, si Simon tadi, untuk memikul salib Yesus. Ya, sekali lagi bahwa ini satu hal yang luar biasa, ya, suatu hal yang luar biasa. Sekalipun peran Simon, dia peran Simon ketika dia memikul salib Yesus itu karena apa? Karena dipaksa, ya. Ada otoritas yang lebih dari dia yang mencoba memaksa dia untuk menggantikan posisi Yesus memikul salib itu, ya. Namun saya mau sampaikan begini, bahwa apa yang dilakukan oleh Simon orang Kirene ini adalah sikap yang baik. Dia memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih Tuhan, nah tentunya berbuat baik adalah kesempatan, ya, yang tidak semua orang mampu melakukannya, yang tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu, ya.
Karena itu ya mengutip apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 6 ayat 10, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Galatia, selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah ya kepada semua orang. Ya, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih Tuhan. Nah, kenapa Simon orang Kirene yang harus membantu Yesus memikul salibnya? Apakah tidak ada orang lain? Ya tentunya banyak orang yang ada di sekitar tempat itu, ya. Tetapi kenapa justru Simon orang Kirene ini yang terpilih, ya, untuk memikul salib Yesus, memberikan dukungan, memberikan bantuan? Sekalipun Alkitab tadi sama-sama mengatakan bahwa dia melakukan hal itu karena dipaksa, ya, karena dipaksa. Tetapi saya ingin katakan ada hal yang lain. Kenapa Simon yang harus memikul salib itu? Nah, saya mau katakan begini. Simon memikul salib Yesus Kristus itu adalah kesempatan, ya, kesempatan yang memang dimiliki oleh Simon orang Kirene ini. Ya. Jadi perbuatan baik yang dilakukan seseorang itu ibarat sebuah tumbuhan yang ditanam. Ya. Tumbuhan yang ditanam. Tumbuhan itu akan berbuah. Dan orang yang bersangkutan, orang yang menanamnya akan menuai yang ditanamnya. Ya tentunya seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Ya, Paulus mengatakan apa yang ditabur seseorang itu juga yang akan dituainya. Ya, nah lantas apa yang dituai oleh Simon orang Kirene ini yang telah berbuat baik, membantu memikul salib Yesus? Nah, Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, Injil Markus memberi laporan yang memang sedikit lebih komplit dibandingkan dengan para penulis Injil yang lainnya seperti Matius dan Markus, Matius dan Lukas maksud saya, ya. Selain menyebut dari mana Simon itu, ya, dan kemudian juga selain menyebut apa yang dilakukan oleh Simon, nah Markus juga menyebut Simon itu adalah bapaknya Alexander dan Rufus, ya. Nah jarang sekali seseorang, ya, jarang sekali seorang ayah diperkenalkan, ya, dengan menyebut nama anak-anaknya. Nah itu berarti bahwa kalau seorang ayah diperkenalkan dengan menyebut nama anak-anaknya, berarti anak-anaknya itu adalah orang penting, ya. Berarti anak-anaknya adalah orang yang dikenal secara luas di masyarakatnya, punya kedudukan sosial yang baik, dan kemudian juga dihormati di kalangannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih Tuhan, latar belakang penulisan Injil Markus awalnya ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, ya, dalam kisaran waktu tahun 64 sampai dengan tahun 67 Masehi. Nah, di dalam jemaat tersebut ada disebut nama Rufus, ya, yang oleh Paulus disebut sebagai orang pilihan di dalam Tuhan, ya. Dan Paulus juga melanjutkan bahwa ibunya Rufus, ya, ibunya Rufus yang oleh Paulus juga disebut sebagai ibunya, ya. Jadi Paulus menganggap bahwa ibunya Rufus itu adalah ibunya sendiri, dianggap ibunya Rufus juga ibunya sendiri. Nah, barangkali orang bertanya, lah Rufus itu siapa? Ya, Rufus itu siapa? Oh ya, orang pasti menjawab,
Rufus itu adalah anak dari Simon, orang Kirene, ya. Nah, kemudian ibunya Rufus itu siapa? Ya, tentunya ibunya Rufus itu yang oleh Paulus dianggap sebagai ibunya, ya, itu adalah istrinya Simon orang Kirene, ya, Simon orang Kirene. Dan apa yang dilakukan oleh Simon orang Kirene? Yang dilakukan oleh Simon orang Kirene adalah dia membantu atau menggantikan memikul salib Yesus. Itu yang dilakukan. Nah, coba kita akan lihat sedikit tayangan yang dilakukan oleh Simon ini. Mundur, mundur ke belakang, mundur, pergi dari sini. Jangan dekat dia. Mundur, mundur, pergi dari sini. Lapangkan tempat ini. Keluar. Kau ke tepi. Jangan bilang ke sini. Berdiri. Berdiri. Kau? Siapa namamu? Simon dari Kirene, Tuan. Mari ke sini. Kutung tali itu. Kau angkatnya. Cepat jalan. Mundur. Mundur. Tinggalkan dia. Jalan, pergi dari sini. Ya, dari tayangan itu jelas sekali kan? Ada seorang laki-laki, ya, yang datang dari luar kota, ya, masuk kota Yerusalem. Barangkali tujuan orang ini masuk ke kota Yerusalem adalah untuk memperingati Paskah bersama-sama dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang beragama Yahudi yang lainnya. Ya, mereka yang datang dari berbagai macam penjuru, dari berbagai macam tempat, termasuk Simon datang dari Kirene, ya, sebuah wilayah yang ada di sekitar Afrika, ya, daratan Libya, ya. Jadi jauh-jauh datang dari tempat itu, datang ke Yerusalem, kemudian ingin memperingati Paskah, ya. Nah, ini menandakan bahwa sebenarnya Simon ini juga punya, ya, kepekaan kehidupan rohani. Ada sebuah kerinduan untuk datang menyembah Allah, memperingati Paskah bersama-sama dengan orang-orang Yahudi yang lainnya, ya. Jadi sebuah perjalanan yang sangat panjang, sebuah perjalanan yang memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit, ya. Ada korban waktu pasti, korban tenaga pasti, korban keuangan tidak mungkin tidak, ya. Tetapi dengan sebuah kerinduan yang besar untuk setiap tahun sekali, ya, orang-orang ini datang ke Yerusalem untuk memperingati Paskah. Termasuk salah satu di antaranya adalah Simon ini, ya, yang dikatakan sebagai orang Kirene, ya. Nah, pada saat dia berada di kota Yerusalem, ya, barangkali bukan sebuah kesengajaan kalau kemudian akhirnya matanya tertuju, ya, kepada sebuah sekumpulan orang, ya, semacam sebuah prosesi, ya, sebuah perjalanan. Dan ternyata ketika dia mendekat, ternyata itu sebuah peristiwa yang sangat mengerikan,
Karena ada seorang laki-laki dengan tubuh yang sudah dicabik-cabik, dengan darah yang mengalir dari tubuhnya. Tapi orang tersebut ternyata dia sedang juga memikul sebuah kayu yang begitu besar, kayu yang begitu berat, sampai dia harus terhuyung-huyung, terjatuh-jatuh. Dan kemudian tanpa dia sadari, kemudian seorang tentara Romawi kemudian mengacungkan tombaknya, diletakkan pada bahunya, dan sambil berkata, angkat salib itu. Nah, ketika dia disuruh untuk mengangkat salib itu, tidak ada pilihan lain. Ya, tidak ada pilihan lain. Dan kemudian akhirnya dia angkat salib itu. Dia letakkan pada bahunya. Dan ternyata memang sungguh-sungguh sangat berat. Nah, itu yang dilakukan oleh Simon. Ya, yang dilakukan oleh Simon. Nah, setelah Simon melakukan itu, memang tidak ada data-data Alkitab, ya, tidak ada data-data Alkitab yang menceritakan ya kejadian sesudah memikul salib itu. Kesannya memang berhenti sampai di situ. Ya. Tetapi saya ingin sampaikan begini. Kalau kita merujuk ya dari apa yang disampaikan oleh Paulus ketika Paulus menulis sebuah surat kepada jemaat Roma dalam pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-13, Paulus menyebut nama Rufus yang sama disebut oleh Markus ketika menulis Injilnya. Ada nama Rufus di situ. Ya. Jadi artinya bahwa apa yang ditanam Simon, orang Kirene itu, ya, akhirnya membuahkan sesuatu hal yang baik. Orang menanam kebaikan, dia menuai kebaikan. Nah, saya mau sampaikan bahwa ada hal-hal yang dapat dituai oleh Simon, orang Kirene ini. Ya. Yang pertama saya mau sampaikan begini. Seperti hal yang dilakukan oleh Simon. Yang pertama yang dituai oleh Simon adalah Simon, orang Kirene ini menuai keselamatan kekal di dalam surga. Ya. Saya ulangi, Simon orang Kirene ini menuai keselamatan kekal di dalam surga. Karena apa? Karena Simon pada akhirnya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Simon orang Kirene ini memang orang Yahudi dan beragama Yahudi. Tetapi akhirnya lewat pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, ia akhirnya percaya. Karena ternyata salib yang dia pikul itu, yang sebelumnya dipikul oleh Yesus Kristus, dan kemudian akhirnya dibawa ke Bukit Golgota, dan seorang yang namanya Yesus Kristus itu yang disalibkan, itu bukan karena kesalahan pribadi, karena dia sedang menanggung dosa seisi dunia. Dosa saudara dan dosa saya, dosa kita semuanya, yang sebelumnya seharusnya membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi karena Yesus Kristus mau menanggung dosa kita, akhirnya kita mendapatkan keselamatan. Dan Simon juga menuai hal itu. Dari mana kita bisa tahu kalau Simon itu akhirnya menuai keselamatan itu? Ya tentunya anak-anak dan istrinya semua mendapatkan anugerah yang sama. Dan kalau pada akhirnya anak-anaknya juga akhirnya menjadi orang-orang Kristen, jadi ada sebuah korelasi seperti yang dikemukakan oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada di penjara di kota Filipi. Ya,
Dia berkata kepada kepala penjara yang hendak bunuh diri, yang hendak mengakhiri hidupnya itu karena keputusasaan, ya, Paulus berkata, percayalah kepada Yesus Kristus, maka kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu akan selamat. Nah, jadi artinya pengalaman memikul salib Yesus Kristus pada akhirnya membuat Simon ini juga percaya kepada Yesus Kristus. Dia selamat. Ya. Nah, setelah dia menikmati pengalaman keselamatan karena percaya kepada Yesus Kristus itu, kemudian dia sampaikan kepada istrinya. Ya. Dan akhirnya apa? Roh Kudus bekerja. Istrinya akhirnya percaya juga. Dan akhirnya peristiwa itu diceritakan kepada anak-anaknya, Alexander dan Rufus. Akhirnya apa yang terjadi? Roh Kudus bekerja. Alexander dan Rufus percaya. Semuanya mereka percaya. Ya. Itu hal yang pertama yang dapat dialami oleh Simon orang Kirene ini. Dan hal yang kedua yang saya coba renungkan di sini adalah yang didapatkan oleh Simon karena dia menabur kebaikan. Ya, hal yang kedua yang dia dapatkan adalah apa? Sebuah masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Dari mana kita bisa mendapatkan pemikiran seperti ini? Hal yang pertama tentunya adalah anak-anaknya dan istrinya menjadi pelayan Tuhan di jemaat Roma. Ya, anak-anaknya, istrinya menjadi pelayan Tuhan di jemaat Roma. Punya pengaruh yang cukup luas di komunitasnya. Dan kalau kita mempercayai firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 37 ayat 25 dan 26 yang saya sebut ini sebagai berkat anak cucu yang juga dimiliki oleh Simon orang Kirene ini. Daud berkata, ya, pemazmur ini berkata, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Tapi dalam rentang waktu dari usia muda sampai kepada usia tua, tidak pernah orang benar ditinggalkan atau anak-anaknya meminta roti. Nah, ini sebuah penggenapan firman Tuhan yang juga dituai oleh seorang yang namanya Simon yang berasal dari Kirene dan akhirnya menetap di Yerusalem. Ya, dan kemudian akhirnya juga menjadi pelayan Tuhan. Ya, anaknya dan istrinya barangkali setelah Simon itu meninggal, Simon itu sudah dijemput oleh Bapa di surga, masuk dalam keabadian di rumah di surga, dan kemudian ternyata anak-anak dan istrinya tetap dirawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, bahkan akhirnya mereka menjadi pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan, yang oleh Paulus katakan Rufus adalah seorang pilihan dalam Tuhan. Ini tentunya hal yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, lantas apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita hari-hari ini? Ya, ketika kita memperingati Paskah, ketika kita memperingati penyaliban Yesus Kristus. Nah, peristiwa ini yang dilakukan oleh Simon orang Kirene ini tentunya juga menjadi sebuah teladan yang sangat luar biasa yang harus terjadi di dalam kehidupan kita.
Hal yang pertama yang saya ingin tawarkan kepada panjenengan adalah berbuatlah kebaikan. Ya. Hari-hari ini ada banyak orang yang berada dalam kesusahan. Ya, memang kesusahan yang mereka tanggung ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi kepada Yesus Kristus, karena apa yang dialami oleh Yesus Kristus ini memang sebuah misi yang harus dia emban. Tetapi hari-hari ini ada banyak orang susah. Karena apa? Karena mereka kehilangan pekerjaan. Ya, kehilangan pekerjaan. Karena mereka ada banyak yang kondisi keuangannya sudah barangkali habis. Kesusahan yang lainnya juga, mereka dihantui dengan situasi sekarang ini yang pada akhirnya juga berimbas kepada kita, berimbas dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi banyak orang yang mengalami kesusahan seperti ini. Dan bahkan orang-orang yang sudah akhirnya menderita karena COVID-19 ini. Ya. Nah, jadi tetaplah berbuat baik. Apa yang kira-kira bisa saudara lakukan untuk mereka? Berdoa. Barangkali yang kita mesti lakukan, membagikan sesuatu dari diri kita yang barangkali orang lain lebih membutuhkan, sementara kita masih ada sesuatu yang untuk kita nikmati. Relakah kita berbuat baik dengan membagikan apa yang kita miliki, supaya saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan kesusahan seperti ini juga akhirnya bisa sedikit mendapatkan kelegaan. Ya, berbuatlah baik. Sekalipun kondisi kita pun juga kita sedang mengalami ketidakbaikan. Karena dengan kebaikan demi kebaikan yang kita tanam, yang kita tabur, akhirnya doa kita supaya orang-orang yang menerima kebaikan kita pada akhirnya mereka juga bisa mengenal Tuhan yang baik, yang juga telah memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita. Hal yang kedua yang saya tawarkan kepada saudara adalah tetaplah setia menjalani hidup sebagai orang beriman. Ya, tetaplah setia menjalani hidup sebagai orang beriman. Kata kunci orang setia itu adalah walaupun, meskipun, bukan jika, bukan kalau, ya. Walaupun, meskipun aku mengalami kesusahan seperti ini, tetapi aku tetap setia, tetapi aku tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong saya. Jadi tetaplah setia menjalani hidup sebagai orang beriman. Keadaan kita memang sulit, tetapi tetaplah berbuat baik apa yang memang bisa kita lakukan, karena berbuat baik itu adalah kesempatan. Ada kalanya di mana kesempatan itu sudah tidak ada lagi, sudah dicabut dari diri kita, sehingga kita tidak bisa berbuat baik. Tetapi hari-hari ini kesempatan itu masih diberikan kepada kita. Dan hal yang ketiga yang coba saya tawarkan kepada panjenengan semuanya, meneladani apa yang dilakukan oleh Simon orang Kirene. Nikmati persekutuan dengan Tuhan lebih intim daripada yang lain. Ya. Nikmati persekutuan dengan Tuhan lebih intim daripada yang lain. Barangkali waktu-waktu yang lalu kesibukan itu menyita waktu kita dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Tetapi sekarang ada banyak sekali kesempatan di mana kita bisa berdoa kepada Tuhan, kesempatan di mana kita bisa membaca firman-Nya. Ya. Kesempatan banyak sekali. Tetapi yang penting itu adalah niat, kerinduan
untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saya berdoa melalui peringatan Jumat Agung ini, keteladanan Simon orang Kirene ini menjadi bagian bagi kita. Dan akhirnya kita pun juga akan menuai berkat yang sama seperti yang dialami oleh Simon orang Kirene. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Lakukan saja yang baik. Lakukan saja apa yang bisa saudara lakukan. Lakukan saja. Ya, berkat yang sama pasti akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama meneladani juga yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus, menikmati perjamuan kudus bersama-sama dengan para muridnya. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama menikmati tubuh Kristus yang suci, yang diperlambangkan sebagai hosti ini, roti tidak beragi. Dan kita akan minum anggur ini, lambang dari darah Yesus yang suci, yang mengampuni segala dosa, kesalahan kita, yang menyembuhkan segala sakit kita, yang mengangkat kita dari kesalahan, dari kesusahan yang kita hadapi. Mari kita bersama-sama merenungkan sakramen ini dengan kita menyanyikan pujian Darahnya Amat Kuasa. Nyanyikan dengan iman. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah roti tidak beragi ini pada tangan kananmu. Sabda Tuhan saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudara mengaminkan firman ini. Makanlah. Ambillah anggur itu dan letakkan pada tangan kananmu. Sabda Tuhan saya bacakan.
Demikianlah ia juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudara mengaminkan firman ini? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Roti tidak beragi yang merupakan lambang dari tubuh Kristus yang suci, dan anggur yang merupakan lambang dari darah Yesus yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, sudah bersatu dengan tubuh dan darah kita. Mari kita bersama-sama mengapresiasi apa yang sudah kita nikmati dalam sakramen ini dengan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami pada hari ini memperingati Paskah Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus menyempurnakan rancangannya dalam penebusan akan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih untuk roti tidak beragi dan anggur yang merupakan lambang dari darah Yesus yang menyucikan kami dari segala dosa, melenyapkan segala sakit penyakit, dan melepaskan kami dari segala kesusahan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasih Tuhan, sekalian saya umumkan ya, jadi hari ini hari Jumat tanggal 10 April ini kita memperingati Paskah kematian Tuhan Yesus Kristus dalam menebus ya dosa dan kesalahan kita, yang akhirnya dengan mendapatkan pengampunan dari Tuhan, kita juga mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita mendapatkan rumah di surga yang sekali waktu nanti pasti akan kita tempati. Nah, pada hari Minggu yaitu tanggal 12 April 2020 kita merayakan memperingati Paskah kebangkitan, yaitu Tuhan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati ya, sebagai tanda kemenangannya atas kematian, sebagai tanda kemenangannya ya atas segala dosa-dosa ya. Nah, karena itu besok pada hari Minggu kita akan lakukan ibadah kita pada Minggu pagi jam 8 pagi ya, masih tetap dalam situasi yang sama, beribadah di tempat rumah masing-masing, dan kita menikmati kebersamaan melalui tayangan video seperti ini. Nah, setelah selesai acara ibadah Paskah kebangkitan ya, Bapak Ibu Gembala menyampaikan ya ada sedikit berkat yang akan kami sampaikan kepada semua jemaat ya. Jadi telur Paskah ya, yang biasanya setiap Paskah kebangkitan kita menyiapkan telur ya, telur Paskah itu ya. Tetapi untuk peringatan Paskah kebangkitan pada tahun ini, telur Paskahnya kita ganti sembako ya. Kita ganti sembako ya, sembako untuk kehidupan ya, itu maksudnya ya. Jadi semua jemaat akan menerima ya, sembako ini ya, sembako ini. Jadi teknisnya begini, pada hari Minggu ya, pada hari Minggu jadi Bapak Ibu nanti akan hari Jumat ya, hari Jumatnya akan menerima kupon ya. Nah, kupon itu untuk mengambil pada hari Minggu. Nanti jam pengambilannya kita atur supaya tidak
tidak kumpul bareng-bareng ya, panjenengan yang rawuh di gereja ya pada jam yang ditentukan di kupon nanti ya. Jadi masing-masing akan terima kupon untuk pengambilan pada hari Minggu sesuai dengan jam yang terakan di situ, ditulis di situ. Jadi jam pengambilannya satu orang dengan yang lainnya berbeda ya, supaya apa? Supaya itu tadi tidak terjadi pengumpulan massa ya. Jadi itu saja yang Pak Abraham sampaikan. Kiranya semuanya diberkati Tuhan. Marilah kita akan mengakhiri, menutup semua rangkaian ibadah kita. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami berada di sini menikmati peribadatan. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah menolong kami. Kiranya sakramen perjamuan kudus yang telah kami nikmati bersama-sama ini menjadi jaminan bagi kami untuk menikmati sebuah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan di dalam segala sesuatu. Terima kasih dan perkenankan hamba-Mu mengangkat tangan untuk memberkati jemaat Tuhan sekalian. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan kita baik. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dan kemurahan dari Bapa kita yang di surga, kasih sayang yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan dalam persekutuan dan persahabatan dengan Roh Kudus menyertaimu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkatimu. Haleluya. Kita menaikkan doa seperti diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.